Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi matematika kelas tinggi, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Sebelum kita membahas materi, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uun Ermayani, NIM 2019 015057. Untuk lebih mengenal tentang materi sistem koordinat kartesius, maka simaklah presentasi dari saya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu sendiri merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Koordinat kartesius digunakan untuk menyatakan posisi dari titik dalam bidang menggunakan pasangan bilangan yang disebut dengan absis atau koordinat X dan ordinat atau koordinat Y. Dari titik tersebut, untuk dapat menentukan titik koordinat ini, maka yang dibutuhkan adalah dua sumbu, yaitu sumbu melintang vertikal, yakni sumbu Y, dan sumbu horizontal, yakni sumbu X. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi koordinat kartesius. Koordinat kartesius memiliki fungsi untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja, di mana menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Manfaat dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius memiliki 4 manfaat, yaitu yang pertama, digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Manfaat dari koordinat kartesius yang kedua, yaitu digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu memudahkan pengiriman paket melalui peta yang sudah terlihat jelas koordinatnya. Manfaat yang keempat dari koordinat kartesius yaitu digunakan dalam bidang pelayaran untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat dua dimensi. Sistem koordinat kartesius dalam dua dimensi umumnya didefinisikan dengan dua garis sumbu yang saling tegak lurus dan terletak pada satu bidang, yaitu bidang X dan Y. Sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Nilai X ditulis atau dapat disebut dengan absis, lalu diikuti dengan nilai Y atau dapat disebut dengan istilah ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y. X didahulukan, kemudian Y. Dan urutannya tidak dibolak-balik. Titik pertemuannya adalah angka 0 atau pusat koordinat, yaitu 0, 0. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan, kiri, dan atas bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Untuk membahas tentang kuadran dan bagian-bagiannya, maka simaklah slide berikutnya. Nah, untuk lebih jelas
jelasnya tentang bagian-bagian kuadran, maka akan saya jelaskan di slide berikut ini. Koordinat Kartesius memiliki 4 kuadran. Disebut kuadran pertama jika nilai X bersifat positif dan nilai Y juga bersifat positif. Dan disebut kuadran kedua jika nilai X merupakan bilangan negatif dan nilai Y merupakan bilangan positif. Disebut kuadran ketiga jika nilai X merupakan bilangan negatif dan nilai Y juga merupakan bilangan negatif. Nah, jika disebut kuadran keempat, yaitu jika nilai X bersifat positif dan nilai Y bersifat negatif. Agar teman-teman lebih memahami tentang bagian kuadran, maka simaklah di slide berikutnya tentang tabel kuadran. Inilah tabel kuadran yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Disebut kuadran pertama jika nilai X dan Y merupakan bilangan positif. Disebut kuadran kedua jika nilai X merupakan bilangan negatif dan nilai Y merupakan bilangan positif. Disebut kuadran ketiga jika nilai X dan nilai Y merupakan bilangan negatif. Disebut kuadran keempat jika nilai X merupakan bilangan positif dan nilai Y merupakan bilangan negatif. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan daerah kuadran. Sebagai contohnya, di sini telah ada gambar daerah kuadran titik E, F, dan G. Kita disuruh menentukan titik E, F, dan G ini termasuk ke dalam kuadran yang mana. Kita lihat titik E. Titik E ini mengarah pada angka positif 2 di sumbu X dan nilai 2 di sumbu Y juga bersifat positif. Untuk itu, jika kedua bilangan bersifat positif antara sumbu X dan sumbu Y, maka dia berada di kuadran pertama. Selanjutnya, untuk titik F itu berada di kuadran kedua. Mengapa? Karena nilai X, nilai di sumbu X itu menunjukkan negatif 2 dan nilai di sumbu Y merupakan bilangan positif 1. Nah, untuk titik G ini berada di kuadran ketiga. Mengapa? Karena kedua nilai di sumbu X maupun Y itu bersifat negatif, yaitu min 3 dan min 3. Selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan penentuan titik pada gambaran objek dalam sistem koordinat yang terdiri dari sumbu X dan Y. Sehingga dalam hal ini, tiap-tiap titik pada objek ditentukan oleh koordinat X dan Y. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Gambar ini merupakan gambar diagram Kartesius, di mana terdapat dua sumbu, yaitu sumbu vertikal, yaitu sumbu Y, dan sumbu horizontal, yaitu sumbu X. Jika kita ingin menentukan nilai koordinatnya, maka harus diawali dari nilai yang berada di sumbu X terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan nilai yang berada di sumbu Y. Tidak boleh dibolak-balik. Seperti pada tampak
seperti pada gambar di samping ini yang menunjukkan nilai 1 dan 1. 1 pertama ini merupakan nilai dari sumbu X, kemudian 1 yang di belakang ini merupakan nilai dari sumbu Y. Selanjutnya yaitu langkah menentukan koordinat kartesius. Sebelumnya tadi sudah saya bahas sedikit mengenai cara atau langkah dalam menentukan koordinat kartesius. Di sini saya akan jelaskan lagi, ada 4 langkah untuk menentukan koordinat kartesius. Langkah yang pertama yaitu angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Langkah yang kedua yaitu tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X, maka itulah angka X. Langkah yang ketiga yaitu angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu Y, maka itulah angka Y. Demikianlah tadi merupakan rangkaian materi sistem koordinat kartesius. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.